Pecat Patrick Kluivert nggak bisa, karena memecat Patrick Kluivert adalah awal dari musibah tim nasional Indonesia. Kenapa gue bilang begitu? Nih gue kasih tahu alasannya dan ini sangat masuk akal. Kalau si Patrick dipecat sekarang, otomatis dari sekarang bulan Oktober sampai ke sana dia nganggur. Dan ketika nanti Pak Ketua buka lowongan di bulan Desember dengan syarat bisa interview di hari Natal, karena Patrick nganggur, Patrick datang lagi. Karena dia datang lagi, dia diterima lagi. Dia melatih tim nasional Indonesia lagi. Karena cuma di Indonesia melatih tim nasional sepertinya nggak butuh CV mentereng. Melatih Kurakau ya hancur, melatih tim Turki ya hancur. Bisa masuk ke sini karena cuma interview di hari Natal dan kemudian seolah-olah menjadi pelatih terbaik di dunia karena sebuah narasi yang dibuat. Jadi ini seperti buah si malakama, memecat salah, nggak dipecat salah, nggak dipecat nasib masa depan sepak bola kita bisa ambiar. Kalau dipecat dia nganggur, nanti buka lowongan, dia datang lagi, dia daftar lagi, dia diterima lagi. Sepertinya memang tim nasional Indonesia ditakdirkan untuk seumur hidup sama Patrick Kluivert. Jadi ya sudahlah ya, terima aja. Kegagalan timnas adalah tanggung jawab kita semua. Cocotnya enteng banget kayak hukuman koruptor di Indonesia. Nih ya, gantinya diem-diem, terus berundingnya diem-diem. Begitu ketahuan, media Kurakau juga udah kasih peringatan tuh. Patrick Kluivert nggak bisa apa-apa, tapi tetap nekat ngotot. Yang penting bukan Sintayong, judulnya begitu. Nah, setelah itu gagallah di Piala Dunia. Kenapa minta pertanggungjawaban kita semua? Itu sama aja kayak sepasang orang pacaran nih, diem-diem terus markekok di kosan. Iya kan? Udah diperingatin tuh, awas nanti bunting. Beneran aja bunting. Tapi minta pertanggungjawaban ke orang-orang di sekitarnya. Suruh ikut nanggung beban hidupnya. Suruh ikut biayain anaknya. Lah, megang aja enggak, ngerasain enggak, ngecup enggak. Cocot. Kalau misalkan Patrick dipecat tapi penggantinya Alex Pastor setuju apa enggak? Enggak. Sama aja itu satu gerbong. Kalau memang si Alex Pastor itu jago, kemarin dia kasih saran tuh Patrick harus ngapain. Di saat Indonesia tanding dan itu deadlock, buntu, Alex Pastor harusnya berisik. Dia ngoceh ke Patrick apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata ya enggak lah, bohong itu katanya dia analis terbaik lah. Analis apa ya? Analis bahasa Indonesianya tuh boolis lah. Boolis terbaik. Justin baru aja bilang ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Pak Erick Thohir. Ya benar, karena Pak Erick Thohir adalah yang menjabat di situ. Tapi ini pelajaran buat Pak Erick Thohir, seolah-olah Pak Erick Thohir sekarang ditinggalin gitu. Jadi setelah memberikan saran untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, dengan satu pelatih diganti dengan 3 kedebong pisang, dan akhirnya gagal, nah sekarang semua diserahkan ke Pak Erick. Ya ini pelajaran banget buat Pak Erick sih, karena memang kadang ada orang di saat mengambil keputusan itu bisa juga dipengaruhi sama sekelilingnya. Kalau pendukung Pak Erick Thohir misalnya mau bilang Pak Erick Thohir jangan mundur karena Pak Erick Thohir bisa kerja. Oke, berarti Pak Erick Thohir baik. Berarti yang harus diganti bukan Pak Erick Thohir. Yang harus diganti adalah pergaulan Pak Erick Thohir nih, sekelilingnya Pak Erick Thohir nih yang harus diganti supaya nanti di saat mengambil keputusan lagi Pak Erick Thohir bisa jernih, nggak ada tuh pengaruh-pengaruh buruk dari sekitarnya. Jadi gimana nih Pak Menpora, apakah Pak Menpora mau mengganti ketua PSSI atau mengganti pergaulan di sekelilingnya sendiri, karena ada tertulis pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Ya itu sih saran aja sih Pak. Kalau Justin sih tetap condongnya ke Patrick Kluivert lah. Buktinya katanya ini adalah bukan proyek gagal. Tapi Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Yaitu sama aja kayak wasit kemarin yang ngasih kartu merah ke pemain Irak yang melakukan pelanggaran di kotak penalti. Kemudian Indonesia nggak dapet penalti, tapi pemain itu dinilai melakukan pelanggaran dan dapat kartu merah. Itu bagaimana itu? Sintayong 6 pertandingan cuma 6 poin. Sedangkan Patrick Kluivert baru 2 pertandingan udah 6 poin. Nih sekarang Patrick Kluivert di pertandingan resmi jumlahnya 6 pertandingan. Dapatnya apa? 6 poin. Udah gitu gagal masuk Piala Dunia. Lu move on dong, jangan Sintayong melulu. Dimana-mana kalau punya mantan Amanda Manopo kemudian dapatnya kedebong pisang, gimana bisa move on? Sebetulnya momen kemarin itulah untuk move on. Patrick Kluivert bungkam para pengkritik dengan prestasi bahwa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Semua lupa sama Sintayong.
Piala Dunia 2030 masih lama. Itu juga kalau lolos. Para pemain yang sekarang nanti udah pada tua. Malaysia bela-belain ngakalin data untuk naturalisasi biar bisa bagaimana caranya lolos ke Piala Dunia. Indonesia yang proses naturalisasinya sudah lancar, sudah masuk round 3, lolos ke 4, malah disia-siain. Ada aja gebrakannya. Sepak bola hiburan rakyat satu-satunya ditumpas juga. Ya ganti pelatih lah, salah milih pelatih lah. Begitu kalah banyak alasan. Gagalnya lolos Piala Dunia ini ya karena dulu-dulu selalu banyak alasan. Kalau dari dulu keras, Patrick dikerasin, nggak mungkin nggak serius kerja. Alex Pastor juga akan mempertaruhkan nama besarnya. Atau jangan-jangan memang mereka nggak punya nama besar, jadi cuek aja. Cuma Indonesia aja yang terlalu melebih-lebihkan. Di politik ada Bahlil, di sepak bola ada aja tuh orang yang kayak Bahlil. Kira-kira siapa tuh? Kemenangan itu milik PSSI dan kekalahan itu milik Tuhan. Ya, ini adalah fakta kocak yang terjadi. Katanya kalau timnas kalah itu takdir Tuhan, tapi kalau timnas menang itu prestasi PSSI. Tuhan disuruh tanggung beban, PSSI yang panen pujian. Sungguh sistem keimanan yang selektif. Iman hanya berlaku kalau kalah. Ya, kalau mau semua dihubungkan dengan Tuhan, ya boleh juga dong kita bilang kekalahan ini adalah azab dari perbuatan zalim terhadap seseorang. Mungkin dulu ada yang disingkirkan, dihina, dijegal, lalu sekarang karma itu menendang balik sekeras tendangan Martin Paes waktu goal kick. Giliran kalah bawa-bawa Tuhan, giliran zalim. Alasannya ini cuma profesionalisme kerjaan. Profesionalisme dari mana kalau hatinya masih penuh iri dan ego? Giliran kita ingatkan bawa-bawa Tuhan, PSSI seolah nggak peduli. Bahkan ketika Tuhan kasih tanda berkali-kali, PSSI malah mengcounternya dengan narasi. Ya memang Tuhan maha adil dan PSSI maha alasan. Ya si Patrick kelakuan, bukannya Indonesia yang diajarin main bola, malah si Patrick yang belajar budaya pejabat Indonesia. Nggak mau mundur walaupun gagal. Kayak ini juga nih, habis pertandingan bukannya mampir ke Indonesia malah langsung pulang ke Belanda. Wah udah pejabat Indonesia banget dah tuh, cuci tangan. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya Patrick nggak salah, yang salah adalah yang merekrut dia. Ya memang Patrick harus bertanggung jawab, tapi kalau soal salah nggak salah ya pelatih pasti udah maksimal. Tapi ya bagaimana kemampuan dia emang segitu? Tapi biar gimana pun kita harus apresiasi Pak Erick Thohir karena Pak Erick Thohir berhasil membuat gebrakan dalam merekrut karyawan. Yaitu nggak ada lagi penyertaan CV mentereng, orang dalam, good looking, menyertakan tinggi badan, dan lain-lain. Pokoknya Patrick datang di hari Natal langsung diterima. Yaitu gebrakan yang harus kita contoh dari Pak Erick.